Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, Bu Anita Dewi, seorang pengajar dan seorang pustakawati di salah satu universitas di Australia. Selamat pagi Bu Anita, apa kabar? Selamat pagi Pak Anton, kabar baik. Apa kabar Baik Pak ya. Anton? Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, pertama kali selamat pagi Indonesia bersama Bu Sim mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk ngobrol pagi ini. Nah, tolong ceritakan bagaimana ceritanya, kenapa Australia yang dipilih atau terpilih sebagai tempat belajar dan domisili? Bagaimana? Apakah pepatah orang Indonesia yang mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan, apakah itu berlaku dalam kehidupan Bu Dewi sendiri? Iya, sangat berlaku Pak. Saya saya sangat percaya pada, apalagi setelah pengalaman-pengalaman, ya walaupun pengalaman saya masih terbatas ya, eh, Iya, pada skenario-nya yang di atas itu nggak ada yang tahu ya. Eh, iya, Ya iya, kita pikir, iya. oh ini itu ternyata ya. Em, dan itu menjadi proyek yang sangat dekat erat dengan hati saya akhirnya ya. Iya. Itu yang mengawali saya bekerja di Perpustakaan Monash. Kemudian setelah itu saya melanjutkan apa namanya, setelah saya lulus PhD, kebetulan eh, posisi subject librarian untuk Indonesian Studies dan Politics waktu itu diiklankan atau dibuka. Saya mendaftar melalui proses apa ya, interview dan seterusnya, mendapatkan pekerjaan itu waktu itu fixed term, jadi hanya 1,5 tahun. Kemudian disitulah saya mulai mengenal betapa kayanya koleksi Indonesia dan Asia secara umum, terutama koleksi Cina, studi Cina, koleksi studi Jepang, studi Korea, dan koleksi Indonesianya sangat-sangat komprehensif, terutama untuk belahan bumi selatan gitu ya. Iya. Jadilah saya bekerja di Monash, kemudian sampai 10 tahun Pak saya di sana, dan berpindah-pindah posisi tapi masih tetap di dalam uh, perpustakaan Monash. Jadi setelah 1,5 tahun menjadi subject librarian, kemudian menjadi learning skills advisor di sana. uh, dalam dalam hal learning skills advisor itu saya bekerja dengan domestic student, saya bekerja ada satu portfolio saya yang sempat suatu saat itu tentang social inclusion, kemudian farmasi, Iya. pendidikan, dan seterusnya, itu posisi yang berbeda-beda dalam satu institusi. Dan posisi saya terakhir kemudian menjadi Research and Learning Coordinator di sana Mhm. selama 4 tahun kira-kira. Kemudian Liaison Coordinator itu posisi terakhir saya sebelum pindah menjadi Manager Library Learning Services di Mhm. Latrobe. Di Latrobe Mhm. kemudian tahun 2002 ya, 1 tahun itu saya memanage atau mengelola layanan apa namanya, pengajaran dan pembelajaran dan uh, khususnya dalam bidang apa, riset ya, Mhm. untuk mahasiswa S1 dan S2. Kemudian tahun ini saya menjadi pengajar ilmu perpustakaan, atau sekarang istilahnya Information Studies, studi Mhm. informasi di Mhm. Charlestown University. Begitu kira-kira. Iya. Baik. Terus Bu Anita juga dikenal sebagai seorang musisi ya. Di mana Waduh, tempat musisi ini dalam karir apa sibuknya sehari-hari itu di mana penempatan musik itu bagaimana ceritanya? aduh, kalau musisi kayaknya terlalu keren ya Pak ya. Hobi bermusik iya, tapi kalau Lebih. musisi aku saya kayaknya nggak kuat derajatnya. Jadi nggak musik. Musik itu apa ya? Sudah hobi saya sejak kecil sebetulnya. Dulu eh, apa namanya? Sebetulnya kalau di dalam keluarga saya yang paling dekat dengan musik itu bapak kan, yang mengenalkan saya ke musik. Bapak saya suka nyanyi, Pak. Oh, Walaupun tidak bermain alat musik, main sedikit-sedikit harmonika itu kan, tapi ya semua orang, hampir hampir semua orang bisa lah ya, alat iya. musik sederhana gitu. Tapi bapak saya suka nyanyi, jadi waktu itu Hmm. saya kemudian
diperkenalkan ke musik karena Bapak gitu ya. Hobinya dulu keroncong, kalau Bapak tentu saja generasi Iya. Bapak saya ya. Kemudian saya belajar waktu kecil, belajar piano. Itu pun awal-awal belajar piano karena piano kan mahal ya Pak ya, Iya. apalagi di Indonesia ya. Waktu Iya. itu saya di apa ya, harus janji sama Bapak waktu itu. Eh, kita nggak kuat beli piano. Kalau kita sudah beli piano berarti kamu harus betul-betul mau belajar piano Iya. gitu. Jadi kira-kira setengah tahun, satu tahun awal saya belajar piano itu saya nggak punya piano. Belajarnya di paha Bapak kalau waktu apa namanya diantar apa pakai Vespanya atau sepedanya itu saya sambil bonceng gitu sambil latihan pianonya di pahanya Bapak dulu. Gitu. Kemudian Iya. kalau les ya gurunya baik hati karena kebetulan teman orang tua saya waktu itu, oke, kalau les kamu boleh datang setengah jam lebih awal supaya bisa latihan pakai piano beneran gitu. Nah, itu awal-awalnya. Kemudian setelah saya ya niat betul baru dibelikan gitu ya. Eh, sempat berhenti main musik selama 20 tahun lah kira-kira. Eh, ya terus punya anak dan seterusnya ya dan Iya. sibuk itu. Kemudian kembali kalau kami di Australia, mulailah saya kembali apa ya namanya sering kumpul-kumpul dengan teman-teman Indonesia Iya. di sini. Iya. Ya, kemudian waktu itu awal-awal ada dua teman yang kami ngobrol-ngobrol waktu acara barbecue gitu. Yuk kita bikin grup musik gitu. Tadinya gamelan, Pak, tapi saya pikir, aduh, kalau gamelan itu kita susahnya harus pinjem gamelan. Iya. Ya, kan? Kalau mau perform atau mau ini enggak apa namanya mengumpulkan orang juga waktu itu saya pesimis gitu. Terus ya Iya. sudah, kita punya gitar masing-masing. Saya punya keyboard mainan murahan gitu ya Iya. waktu itu. Sudah, yuk kita coba gitu awalnya. Jadilah sekarang musik ini kelompok musik kami Orkes Jawi Waton Muni yang kurang lebih apa orkes Jawi yang asal bunyinya ya asal-asalan gitu ya random gitu. Walaupun mudah-mudahan nggak random sih kalau sekarang Iya. karena kami nggak yakin bisa merdu kan waktu kami mendirikan grup Iya. itu. Jadilah itu lebih lebih sebagai kumpulan hobiis gitu ya Pak ya. Iya. Orang yang bisa musik atau belajar bermusik, bisa nyanyi atau pengen belajar nyanyi, yang penting kumpul-kumpulnya itu sebetulnya Iya. esensi musik saya. Iya. Jadi bukan sesuatu yang akademis. Saya enggak punya latar belakang akademis musik. Iya. Dari cerita Bu Anita, kelihatan sekali bahwa betul kata Rendra. Rendra pernah bilang bahwa orang Indonesia pendengarannya bagus sekali. Gitu ya. Walaupun mereka tidak baca musik balok ya, tapi karena pendengaran itu bagus. Jadi mudah sekali untuk menyerap dan main musik. Hampir tidak ada orang Indonesia yang saya kenal. Pasti bisa main, walaupun tidak baca musik. Jadi memang Hmm. alamiah sepertinya ya. Hmm. Saya sendiri belajar not balok tentu saja karena kemudian Oke. kursus piano ya waktu itu. Oke. Tapi Oke. di dalam grup kami, saya pikir nggak semua bisa baca not balok juga. Akhirnya ya misalnya chord gitu ya Ya. untuk pemain-pemain gitar C major gitu, C mayor gitu ya, bukan ditulis dalam not balok tapi kita hanya Iya. tulis C aja. Iya. Oke. Gitu. Kemudian dengan adanya e-book sekarang, Bu Anita sebagai Iya, anak bekerja di perpustakaan ya, jadi iya. universitas. Apakah minat baca anak-anak SMA atau masyarakat keseluruhan berkurang untuk baca buku Mm-mm. cetakan? Mm. Bergeser. Kalau kalau dibilang eh, minat baca berkurang, saya kok kurang setuju ya. Hmm. Cuma modanya saja yang berbeda. Ya, Modanya saja yang berbeda. Kita karena saya tinggal di Australia ya, saya hanya kurang lebih kalau ditanya di Indonesia bagaimana, mungkin saya konteks yang ya. saya kurang familiar. Hmm. Tapi kalau secara umum di Australia, dan saya punya anak Pak, dua ya, itu Ya. memang moda bacanya bergeser gitu ya. Eh,
kalau saya masih kadang ya kita menikmati flipping through the pages kan ya, baca buku hard copy itu kan lembar demi lembar gitu ya. Ya. Eh, eh, itu bukan berarti minat bacanya berkurang. Hmm. Cuma cuma sekarang bergeser. I mean, you and me kita pakai Zoom ini kan teknologi juga ya. Nah, Iya. karena perkembangan teknologi saja, mereka sehingga mereka harus, terutama anak-anak yang lebih muda ya, yang generasi muda, eh, menggunakan teknologi yang berbeda. Kalau dulu notepad misalnya, Iya. terus Hmm. kita baca buku, kita beri sticky notes, ya, Iya. apa namanya, kita tempelkan di halaman-halaman sticky notes warna merah, kuning, biru, dan seterusnya gitu. Hmm. Atau highlighter ya, kita highlight dengan macam-macam. Kalau kita belajar buku akademik, melalui buku Iya. akademik atau artikel akademik yang dicetak. Kalau sekarang saya amati juga mahasiswa-mahasiswa saya itu lebih menggunakan apa namanya teknologi layar gitu ya. Hmm. Uh, Bukan berarti mereka nggak nulis juga loh, Pak. Iya. Iya. Dan ini yang saya amati karena kebetulan anak saya yang kedua itu suka dan dua-duanya sama modanya penggunaan sama, mereka 5 tahun bedanya ya umurnya. Itu menggunakan iPad misalnya, itu tetap menggunakan pensil elektronik Iya. dan dia scribbling di Iya. situ gitu. Jadi saya pikir sama saja, hanya modanya saja yang berbeda. Nah, ini tantangannya pustakawan sebetulnya, Pak, karena Iya. eh, salah satu tantangan pustakawan karena perubahan teknologi yang begitu cepat, jadi pustakawan juga harus agile. Ya, Hmm. ini tantangannya dosen ilmu perpustakaan juga seperti Iya. saya harus Iya. selalu mengikuti ya. Iya. Jadi dengan adanya e-book, segi positifnya adalah penyelamatan hutan, ya, lingkungan. Hmm. Penerbit yang ingin mencetak buku cetakan, pasti beralih ke teknologi. Tapi yang jelas memang ada segi positifnya, penyelamatan lingkungan hutan-hutan. Ya. Hmm. Bagaimana Hmm. 50-100 yang akan tahun mendatang? Bagaimana kira-kira nasib penerbit ya dan dampak lingkungan di sekitar kita? Bagaimana? Mudah-mudahan lebih baik kalau untuk lingkungan ya. Hmm. Walaupun bukan berarti, nah ini asumsi yang sering juga kita tidak bisa berasumsi dan menyamaratakan semua orang. Kemudian yang anak-anak generasi yang lebih muda lebih suka menggunakan elektronik. Itu juga tidak selalu benar. Hmm. Hmm. Kan ada istilah digital natives katanya begitu ya Pak ya. Hmm. Yang generasi X, Y, Z or millennium or sekarang generasi alpha dan seterusnya ya. Itu seringkali tidak tepat karena tidak semua juga uh, prefer atau lebih suka menggunakan moda elektronik hanya karena dia generasi yang lebih muda. Ya. Itu hanya preferensi saja sebetulnya. Memang akan berkurang apa cutting down trees mungkin akan berkurang ya. Tapi Ya. jangan lupa juga kita kan ada di samping dunia yang mencetak buku, tapi kan ada juga dunia recycling Ya. ya yang bagaimana buku cetak yang lama yang mungkin apa namanya terlalu banyak kopi kemudian bisa di recycle lagi papernya atau kertasnya kemudian dicetak ulang dan seterusnya karena di dalam sektor perpustakaan sendiri itu ada yang kami sebut terutama di kalangan akademik library ya di perpustakaan akademik di universitas-universitas di Australia pada umumnya dan Victoria secara khususnya itu ada policy yang kita sebut one last copy policy. Jadi misalnya di Victoria ada beberapa universitas buku yang sama kami punya satu pusat penyimpanan gitu ya untuk hard copy, tempat yang aman, yang temperaturnya untuk penyimpanan itu juga terjaga sehingga buku tidak rusak. Itu kalau Universitas A sudah punya kopi itu dan disimpan di situ, Universitas B, C, D, dan seterusnya tidak perlu mempunyai koleksi yang sama. Hmm. Karena kemudian mereka, mahasiswa ataupun stafnya bisa saling pinjam, Pak. Hmm. Nah ini loh, apa,
the beauty of of libraries ya, tidak harus Iya, bukan bersaing gitu ya. Maksudnya ya iya, sudah kalau satu sudah punya, kita melayani masyarakat atau pemakai sumber pustaka ya sama-sama gitu. Sehingga hmm, kopi-kopi yang lain ini bisa di-recycle untuk iya, kemudian dijadikan buku lagi kan gitu untuk oke. buku cetak. Hmm, Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya dalam hal kaitannya dengan menebang hutan lebih sedikit menebang hutan ya di Iya, masa depan. Nah, tapi saya kalau diminta untuk meramal 50 tahun lagi kayaknya duh saya juga karena teknologi perkembangannya sangat-sangat tidak apa ya, tidak tentu gitu Pak ya. iya, Banyak sekali unpredictable iya, factors ya di situ yang tidak iya, bisa kita sekarang saja sudah jelas kan mana tahu kita tahun lalu iya, kalau ada teknologi chat GPT misalnya saya nggak akan ngomong tentang chat GPT karena itu iya, bukan bidang saya bukan ranah saya iya, ya tapi dalam hmm, hal teknologi mana kita tahu itu akan muncul kan iya, nggak tahu iya, iya. gitu. Baik. Em, Terus ya dan bagaimana kemudian menjadi dosen di program ilmu perpustakaan di Universitas Charleston? Itu gimana mm, sampai di sana? ya kemudian sepanjang perjalanan saya tadi di Monash maupun di Latrobe terutama waktu awal-awal saya bekerja di Monash saya pikir wah, ini saya kerja di perpustakaan, saya jatuh cinta dengan perpustakaan, dengan dunia perpustakaan. Kemudian saya waktu itu awal-awal bekerja sebagai pustakawan tanpa ada kredensial ya, tanpa ada kualifikasi sebagai pustakawan. Waktu itu kenapa saya diterima menjadi subject librarian untuk Indonesian Studies karena saya sudah membantu mengajar di jurusan studi Indonesia waktu itu di Monash. Jadi ada lebih pada teaching and learning saya gitu ya, karena Ya, background saya kan applied linguist ya. Kemudian saya pikir saya kerja di perpustakaan, saya mesti serius ini. Kalau saya memang niat mengembangkan diri saya secara karir di sini, saya harus bicara dalam bahasa quote unquote ya, pustakawan gitu ya. ya, Lalu ya. saya memutuskan untuk studi lagi, gitu Pak. Hmm, Saya hmm, oke, baik. Saya ambil saja Master of Information Management, jadi Master dalam ilmu perpustakaan. hmm, Dan hmm, itulah yang membawa saya mungkin sangat membantu saya dalam berkarir di bidang ilmu perpustakaan. Dan apa posisi saya terakhir di Latrobe misalnya itu kan manager library learning services ya, pembelajaran di perpustakaan, sehingga itu membuat apa membantu membangun profil saya sebagai profesional. Itu juga mungkin yang membuat saya diterima kerja di di Chartered Uni ya, sebagai pengajar ilmu perpustakaan. aha, Dan saya kalau sudah niat begitu ya niat beneran Pak karena saat ini saya sedang menempuh PhD kedua saya aha, dalam ilmu perpustakaan begitu. aha. Luar biasa, Bu Anita ya. Saya tertarik dengan kata Bu Anita sendiri tadi mengatakan jatuh cinta dengan perpustakaan ya. Ada dua tempat menurut saya yang bisa jatuh cinta, di toko buku dan perpustakaan. Ya. Nah, di toko buku saya pernah kerja toko buku di Macquarie Uni ya di Sydney. Ya, iya, Itu orang bilang, wah iya, kalau di kerja iya. toko buku tahu semua buku dong. Betul, tapi hanya pengarangnya, penerbitnya, judulnya. Jangan tanya isinya. Bagaimana kalau di perpustakaan? Iya Harus tahu sama lah, isinya. itu biasa asumsi umum. Wah kalau kerja di perpustakaan baca buku tiap hari, lah kok enak gitu ya. Iya. Perpustakaan, perpustakaan bayar gaji saya tidak untuk baca buku setiap hari lah, tapi untuk membantu apa klien perpustakaan atau patron atau user ya pemakai perpustakaan mendapatkan informasi yang tepat, yang tepat ya. Iya. Jadi lebih pada ilmu bagaimana kita membantu pemakai perpustakaan gitu, bukan bukan oke 8 jam sehari baca buku terus enak banget saya mau gitu. Enak sekali ya. Ah, iya, nah justru justru ini karena kalau dulu kita ya Pak ya masuk ke perpustakaan itu kan saya cari informasi kita menghubungi pustakawan itu
saya kok nggak dapet informasi nih ya, kok susah dapetnya gitu ya. Iya, Padahal kalau sekarang kan sangat bergeser, informasi kita buka internet saja, search engine iya, apa saja, ya, informasi banyak sekali. Sekarang tugas pustakawan kan lebih pada bagaimana informasi yang 1 juta atau 2 juta atau berjuta-juta itu mana yang valid, mana yang reliable, bagaimana cara kita mengevaluasi. Nah, itu yang dipelajari kemudian ditransfer skillnya itu kepada pemakai perpustakaan kan gitu. Nah, iya, iya. itu yang diajarkan gitu ya. Tapi ya, tapi akhirnya sampai sekarang asumsi itu tetap sama. Perpustakaan itu satu, pustakawan itu baca buku tiap hari. Iya. Ya, baca buku tiap hari kalau sudah selesai kerja. Yang kedua, kalau perpustakaan itu tumpuan buku, orangnya nggak penting. Iya. Padahal sekarang Iya. kalau kita masuk perpustakaan di Australia kan masuk belum tentu lihat buku ya Pak ya, karena Iya, iya. kebanyakan elektronik gitu ya. Iya. Baik, Bu Anita, sebagai penutup, karena nama program apa channel ini, saluran ini adalah Good Morning Indonesia with Poetry. Selamat pagi Indonesia bersama puisi. Silakan baca puisi apapun dengan Waduh, dalam bahasa apa apa saja. namanya? Oh, Bahasa Jawa juga boleh. Apa saja. oh, oke. Oke. Sebentar, sebentar. Kalau bahasa Jawa itu eh, biasanya istilahnya perpustakaan puisi itu disebutnya eh, geguritan, Pak ya, Aha. geguritan. Mungkin yang agak nggak jangan terlalu dalam ya. Tadi kita bilang tentang jatuh cinta pada perpustakaan, maka saya akan Aha. baca puisi cinta bahasa Oke. Jawanya Tresno ya, Pak ya. Kalau saya lihat ke kiri itu karena cat kepeannya di sebelah kiri. Nggak apa-apa, Oke, silakan. ya Tresno. Tresno kui sepele. Tresno kui yo kowe karo aku. Tresnomu kaya surya, nanging yo kaya samudra. Tresnamu bisa nekakake mega, nanging saiki tresnamu kaya dahana. Aku ora tau kok tinggalne. Langit tetep padang, kebak condro, atiku bungah, aku isih tresno. Tresno Bagus karo sekali. perpustakaan ya, Pak ya. Cinta pada perpustakaan. Dan artinya? Oh, artinya, aduh, cinta itu sepele. Cinta itu seperti kamu dan aku. Ini bisa di apa interpretasikan macam-macam kamunya ya. Iya, Cintamu seperti matahari, tetapi cintamu juga seperti lautan. Kira-kira begitu. Cintamu bisa membawa mendung, tapi cintamu juga bisa membawa terang. Mendung kalau tadi itu nggak bisa baca buku. iya. Langit tetap cerah, penuh dengan bulan, apa cahaya bulan juga. Aku masih cinta. Kira-kira Bagus sekali begitu. ya Pak, Bu Anita. Dan terus terang kalau Bu Anita tadi bilang nggak dalam, ini dalam sekali. Hidup tanpa cinta bisa bayangkan. Ada apa? Nah, betul, Tidak ada betul. apa-apa. Betul Baik sekali, Bu Pak Anita, Anton. ya Bu, baik. Good Morning Indonesia with Pauti mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi lagi Sama. dan sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih, Pak Anton. Thanks for having me.